Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rahmatika dengan NIM 1814070024. Metodologi penelitian, dosen pembimbing Dr. Milyasari, SPD, MSI. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian pendidikan. Di dalam materi ini kita akan membahas beberapa subtopik. Adapun subtopik yang pertama yang kita bahas yaitu pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir? Berpikir merupakan upaya manusia dalam memecahkan masalah. Secara garis besar, berpikir dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Dikatakan berpikir ilmiah apabila mengikuti langkah-langkah atau prosedur dari metode ilmiah itu sendiri. Yang kedua yaitu berpikir alamiah. Berpikir alamiah adalah pola penalaran yang berdasarkan kehidupan sehari-hari dari pengaruh alam sekitarnya. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang mengembangkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pertanyaan yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pertanyaan yang bersifat umum. Sedangkan berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Selanjutnya, fungsi berpikir ilmiah adalah sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kaitan kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Adapun subtopik yang kedua yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan penelitian pendidikan adalah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami proses pendidikan dalam lingkungan pendidikan melalui pendekatan ilmiah. Ada 4 sebab latar belakang mengapa pendidikan itu perlu dilakukan. Yang pertama, kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Yang kedua, pemenuhan rasa ingin tahu. Yang ketiga, pemecahan masalah. Dan yang keempat, pemenuhan pengembangan diri. Selanjutnya, tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu memperoleh informasi baru. Yang kedua, pengembangan perubahan dan kemajuan dicapai oleh individu. Dan yang ketiga, menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Variabel atau suatu ubahan adalah simbol yang digunakan untuk mentransfer gejala ke dalam data penelitian. Selanjutnya, fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian. Yang pertama, penelitian basic. Berfungsi untuk menambahkan pengetahuan kita dengan prinsip dasar dan hukum-hukum ilmiah, dan meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Menghasilkan pengetahuan untuk mencari solusi tentang masalah-masalah dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu penelitian evaluatif, berfungsi untuk menilai atau mencari manfaat dan kelayakan dari suatu kegiatan dalam suatu unit. Adapun subtopik yang ketiga yaitu jenis penelitian di bidang pendidikan. Penelitian yang pertama yaitu penelitian eksperimen. Adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi kontrol secara ketat. Contohnya, pengaruh penggunaan metode mengajar A terhadap hasil belajar siswa, atau pengaruh media pembelajaran B terhadap motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu penelitian research and development atau pengembangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengembangkan produk hingga produk tersebut menjadi lebih baik. Contohnya yaitu penelitian tentang kemungkinan pengembangan metode A menjadi metode A+. Yang ketiga yaitu penelitian tindakan kelas. Adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan, guru, siswa, kepala sekolah dalam situasi sosial, termaktohnya pengembangan media pembelajaran buku bergambar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menulis, kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Tajitan Malang.
Yang keempat yaitu penelitian korelasi, suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, hubungan motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri 1 Weringin, Sahari Barat, Kabupaten Pringseru, yaitu penelitian deskriptif. Metode penelitian yang mengembangkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Contohnya, penerapan pembelajaran daring via Dragonland era pandemik COVID-19, mata pelajaran matematika pada siswa kelas 4, Madrasah Ibtidaiyah Ma'at Islam Kopeng tahun pembelajaran 2019-2020. Selanjutnya yang keenam yaitu penelitian mixed method. Metode penelitian yang diaplikasikan bila peneliti memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari segi outcomes dan prosesnya, serta menyangkut kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian. Contohnya, meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA menggunakan metode outdoor studi di kelas 4 SD Negeri 186 Sridani. Adapun subtopik yang keempat yaitu komponen proposal penelitian. Yang pertama yaitu menentukan judul penelitian. Bab 1 pendahuluan dari latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2 tinjauan pustaka terdiri dari deskripsi teori, kerangka teori, dan hipotesis penelitian. Pada bab 3 metodologi penelitian terdiri dari rancangan penelitian, subjek penelitian, variabel penelitian, dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan data. Pada bab 4 jadwal penelitian, dan pada bab 5 daftar pustaka. Adapun subtopik yang kelima yaitu tahapan atau prosedur penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian, karena semua jalannya penelitian akan dituntun oleh perumusan masalah. Tanpa perumusan masalah yang jelas, maka peneliti akan kehilangan arah dalam melakukan penelitiannya. Yang kedua yaitu membuat hipotesa. Hipotesa merupakan jawaban sementara dari persoalan yang ingin kita teliti. Yang ketiga yaitu studi literatur, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenisnya sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teori ini merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang ingin diteliti sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Yang keempat yaitu mengidentifikasi dan menamai variabel. Ini merupakan salah satu tahapan yang penting karena hanya dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti dapat memahami hubungan dan makna variabel yang akan sedang ditelitinya. Yang kelima yaitu membuat definisi operasional. Definisi operasional berkaitan dengan proses pengukuran variabel-variabel. Yang keenam yaitu manipulasi dan mengontrol variabel. Yang ketujuh yaitu menyusun desain penelitian. Desain penelitian sebagai alat penuntun bagi peneliti dalam melakukan proses penelitian instrumen pengambilan data, penentuan sampel, koleksi data, dan analisisnya. Yang kedelapan yaitu mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Yang kesembilan yaitu membuat jadwal interview. Yang kesepuluh melakukan analisis statistik. Analisis statistik adalah satu-satunya alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan yang ke-11 yaitu menggunakan komputer untuk analisis data. Dan yang terakhir yaitu menulis laporan hasil penelitian. Adapun subtopik yang keenam yaitu hambatan-hambatan dalam penelitian serta solusinya. Yang pertama yaitu kekurangan biaya penelitian. Solusinya peneliti harus mencari sponsor. Yang kedua, kekurangan sarana penunjang penelitian. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Yang keempat, tidak adanya dukungan pemerintah. Yang kelima, keterbatasan waktu. Solusinya peneliti meneliti sesuai dengan variabel judul penelitiannya. Dan yang keenam, peneliti di Indonesia kurang dihargai, berbeda seperti penelitian yang ada di negara lain. Solusinya, kita sebagai warga negara Indonesia harus dapat menghargai penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti negara kita.